Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Biomedik 1. Kita masuk ke sesi ke-12. Pada sesi ke-12 ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan daur hidup cacing parasit. Seperti kita ketahui bahwa parasit itu adalah organisme yang membuat kerugian pada inangnya. Nah, di dalam manusia atau hewan, itu parasit bisa dibedakan menjadi 3 kelompok, ada metazoa, protozoa, dan arthropoda. Pada manusia terdapat parasit cacing yang masuk ke dalam kelompok metazoa. Dalam hal ini dalam istilahnya adalah helminths. Helminths atau cacing itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu nematoda, trematoda, dan cestoda. Nah, ini nanti bisa kalian lihat di PowerPoint yang ada di e-learning, dibaca lebih teliti lagi mengenai apa saja spesies-spesies dari cacing yang bisa menjadi parasit pada manusia. Juga daerah infeksinya, apakah di usus atau di usus halus, usus besar, atau tempat-tempat yang lain. Kemudian mekanisme infeksinya melalui apa? Apakah dari tanah atau kontak langsung dengan makanan dan lain-lain. Kemudian diagnosisnya apa juga terdapat di dalam tabel ini. Pengobatan yang bisa digunakan dalam untuk mengobati penyakit yang diakibatkan oleh cacing juga sudah disampaikan. Dan ini adalah daerah geografi tempat cacing itu bisa membuat atau biasa mengakibatkan penyakit, ya. Apakah hanya di daerah tropis atau bisa di seluruh dunia, itu terdapat di dalam tabel ini, ya. Kemudian kita masuk ke kelompok pertama, yaitu nematoda. Nematoda memiliki ciri tubuhnya bulat memanjang, kelaminnya terpisah, ada antara jantan dan betina, sehingga ada cacing jantan dan cacing betina. Ukurannya bervariasi, dan struktur tubuhnya bisa dibedakan menjadi kepala, ekor, dan memiliki rongga badan. Rongga badan di sini, di dalamnya terdapat organ pencernaan, reproduksi, dan sekresi. Ya. Contoh cacing yang masuk dalam kelompok nematoda adalah Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, dan lain-lain. Nanti kita lihat salah satu contoh dari kelompok nematoda. Yang pertama adalah Enterobiosis vermicularis atau cacing kremi, atau kalau di beberapa referensi ada yang menyebutnya sebagai seedworm atau ada yang menyebutnya sebagai pinworm, ya. Cacing kremi ini menyebabkan penyakit namanya enterobiasis, yaitu penyakit umum pada anak-anak daerah tropis, sehingga banyak sekali anak-anak yang terinfeksi cacing kremi ini, sekitar 30%, ya. Itu angka ini bisa meningkat atau menurun berdasarkan praktek hidup bersih sehat yang dilakukan di suatu daerah, ya. Gejalanya terkadang asimptomatik, artinya tidak menyebabkan gejala khusus, tetapi pada beberapa anak bisa menyebabkan gangguan tidur, mual, perut tidak nyaman, dan diare. Nah, jadi proses infeksinya adalah adanya telur cacing kremi yang ketelan atau karena kontak langsung atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Setelah tertelan, kemudian telur akan menetas di usus dan melepaskan larva cacing yang matang, kemudian berubah menjadi cacing dewasa di dalam usus. Kemudian ketika cacing jantan dan cacing betina akan kawin, ya, maka akan menghasilkan telur cacing baru, di mana telur cacing ini akan bermigrasi ke daerah anus untuk disimpan di situ. Sehingga terkadang sering sekali karena proses migrasi ke anus ini akan terasa gatal di daerah anus, ya, pada anak-anak. Karena telur cacing itu banyak di daerah anus, maka diagnosis yang baik untuk mengetahui apakah seorang anak terinfeksi cacing kremi atau tidak itu dengan Scotch tape atau cellophane tape, jadi semacam silotip, ya. Jadi silotip ditempelkan ke stick
kayu, kemudian stik kayu ini ditempelkan di anus pada anak yang terinfeksi. Waktu yang baik untuk melakukan diagnosis ini adalah pada pagi hari ketika belum banyak dilakukan pembersihan badan, ya, belum mandi dan sebagainya, sehingga telur cacing akan sangat banyak di situ. Nanti setelah ditempelkan di anus, maka telur cacing akan menempel di silotip tadi dan hasilnya akan diwarnai dan diamati di mikroskop. Kemudian akan terlihat di sini ada beberapa telur cacing. Ya. Pengobatan, jadi cacing kremi dapat diobati dengan menggunakan obat anti helmintik atau anti cacing, ya, seperti mebendazol, albendazol, atau pirantil pamuat. Pencegahannya tentu saja karena ini ditularkan melalui tanah yang terkontaminasi, maka yang perlu dilakukan adalah pola hidup bersih sehat. Jadi mencuci tangan sebelum makan, ya, atau ketika habis buang air besar, buang air kecil, itu harus mencuci tangan. Kemudian apabila terjadi infeksi cacing ini, maka semua pakaian, tempat tidur, itu harus dicuci dengan air panas terlebih dahulu, sehingga telur-telur yang mungkin ada di pakaian atau di tempat tidur atau di sekitar tempat tidur itu bisa mati. Kemudian sering memotong kuku, mandi teratur, dan lain-lain. Jadi praktek hidup bersih sehat. Kemudian kita masuk ke cacing yang kedua, yaitu Trichuris trichiura. Trichuris trichiura ini kita kenal dengan nama cacing cambuk karena mirip dengan cambuk, ya, bentuknya, atau disebut dengan bee bomb. Ini sama dengan cacing kremi, jadi soil transmitted helminth, jadi ditularkan melalui tanah terkontaminasi. Karena banyak bermain di tanah-tanah yang terkontaminasi, maka cacing cacing ini banyak menginfeksi anak-anak. Kasus yang parah bisa mengakibatkan kekurangan nutrisi pada anak yang terinfeksi. Ya. Diagnosisnya sama dengan cacing kremi tadi, kita mengidentifikasi telur dari cacing cambuk ini pada sampel feses anak atau identifikasi cacing dewasa pada mukosa usus besar dengan kolonoskopi. Ya, jadi proses penularannya adalah telur yang tertelan sama dengan cacing kremi tadi, kemudian dia akan berkembang biak di usus halus, kemudian larva ini akan menjadi cacing dewasa di usus besar, kemudian ketika terjadi perkawinan antara cacing jantan dan cacing betina, maka telur akan dikeluarkan melalui feses. Jadi praktek buang air besar sembarang tempat itu bisa membantu penularan cacing cambuk. Pengobatan bisa menggunakan bensimidazol, mebendazol, ya, seperti dengan cacing kremi tadi. Dan pencegahan yang paling baik adalah praktek hidup bersih sehat, memakan makanan yang bersih, dimasak, ya, minum juga air yang bersih dan matang, ya. Satu lagi adalah cacing namanya Ascaris lumbricoides, ya. Ini juga ditularkan melalui tanah terkontaminasi, ya. Dan ini cukup sering diderita oleh orang di seluruh dunia, terutama untuk anak-anak. Dan hebatnya telur Ascaris ini dapat bertahan hidup tanpa oksigen, kemudian dapat hidup hingga 2 tahun apabila dia berada pada suhu yang dingin, ya, pada suhu 5 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian kalau kondisi tanahnya lembab bisa bertahan hingga 6 tahun. Penularan terjadi karena ditransmisikan melalui tanah yang terkontaminasi, maka penularan bisa terjadi jika kita menelan air atau makanan terkontaminasi dari tanah terkontaminasi atau dari telur cacing yang ada di makanan tersebut. Makanya hati-hati kalau memakan makanan yang masih mentah atau minum minuman yang masih mentah, ya. Jadi penularannya telur yang terdapat di tanah, telur cacing yang ada di tanah, kemudian dia akan berkembang menjadi telur yang berembrio. Nah, telur yang berembrio ini kemudian akan tertelan oleh manusia
dan dia akan menjadi cacing dewasa di usus halus. Nah, cacing ini bisa menembus dinding dari usus, kemudian dia dapat bermigrasi melalui peredaran darah sampai ke luar usus, ya. Jadi bisa sampai ke paru-paru. Nah, pada saat dia menginfeksi paru-paru ini, biasanya penderita akan harus merasa batuk, ya. Jadi dia akan batuk-batuk, ya. Dia akan batuk-batuk karena ada sesuatu benda asing di paru-paru. Ya. Gejalanya sebenarnya sebagian besar adalah tidak bergejala atau asimptomatik. Nah, baru bergejala kalau ada migrasi cacing pada tahap larva, ya. Seperti tadi saya bilang, dari usus ke organ-organ lain seperti ke paru-paru. Di sini ada namanya transpulmonary migration, ya. Jadi itu akan menyebabkan gejala yang lebih berat seperti batuk, kemudian ada proses gejala ikutan seperti anemia berat dan lain-lain. Sehingga diagnosisnya perlu dilakukan, ya, bisa menggunakan kita melihat dari telur cacing yang ada pada feses. Atau kalau kita melihat cacingnya sudah bermigrasi ke paru-paru, kita bisa menggunakan X-ray, ya, bantuan X-ray. Ya, demikian untuk sementara kita cukupkan dulu, kita lanjutkan di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.